إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui tempat yang penuh mubarakat ini, dalam waktu yang penuh mubarakat ini, kami mengajak para hadirin, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita datang di tempat ini bersama-sama dengan membawa harapan yang sama, tujuan yang sama, yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim juga senantiasa kita ucapkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah di permukaan bumi ini. Demikian pula umatnya adalah umat yang terakhir diciptakan Allah di permukaan bumi ini. Namun demikian, jauh-jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana sifat mulia daripada Nabi itu dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Meskipun demikian, umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, akan tapi di akhirat kelak nantinya mereka lah umat yang paling pertama mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat berbahaya kita jemaah dirahmati Allah
Seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan Allah umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita memasuki zaman-zaman berpolitika. Maka ada beberapa hal pesan-pesan Al-Quran yang perlu kita perhatikan di zaman saat sekarang ini. Insya Allah saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah, mari kita menjadikan sama perpolitikan ini yang etiknya. Orang terkadang berbeda dalam pandangan, berbeda dalam memilih, tentu tergantung selera masing-masing. Perbedaan ini mari kita jadikan sebagai ajang untuk pemersatu, tapi jangan kita jadikan sebagai ajang untuk berpecah belah. Tentunya persatuan bukan harus semuanya seragam, akan tapi meskipun kita berbeda, tentu kita bisa bersatu. Perbedaan tentu satu hal yang sudah menjadi sunnatullah, kita tidak bisa lari darinya. Sejauh-jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, walau syaa rabbuk laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Seandainya Allah Rabb kalian menghendaki, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian umat yang satu. Wa la yazaluna mukhtalifin, akan tapi mereka akan senantiasa berbeda. Berbeda dalam pandangan, berbeda dalam perbuatan, berbeda dalam keyakinan. Maka disinilah kita dilihat sejauh mana kekuatan keimanan kita, sejauh mana kekuatan hubungan sosial kita menjadikan perbedaan ini sebagai ajang pemersatu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah seringkali dan banyak dalam kitab-kitab, dalam ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita, perbedaan ini kita harus mendasari dengan saling menghormati dan toleransi. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana relasi kita dengan non muslim. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian memaki orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dikhawatirkan mereka berbalik memaki Allah yang lebih dahsyat lagi. Maka di sini dibutuhkan jemaah dirahmati oleh Allah, kita saling menghargai, saling bertoleransi dalam menyikapi perbedaan itu. Jemaah dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kalau menjabat suatu jabatan, itu amanah yang diberikan Allah kepada kita. Maka juga dalam menentukan pemimpin, itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai kita menunjuk pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang A'rabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu yuhadditsul qaum. Suatu saat Nabi sallallahu berada dalam tengah-tengah kaum menyampaikan beberapa hal. Faqala A'rabiyun, ada seorang Arab Badawi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan itu terjadinya hari kiamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pembicaraannya dan tidak
melalui ini, sehingga membuat sahabat yang lain banyak berspekulasi. Ada yang mengatakan Rasul mendengarkan pertanyaannya tapi Rasul tidak mau menjawab. Ada sahabat lain mengatakan Rasulullah tidak mendengarkan pertanyaan orang ini. Sehingga ketika Nabi sallallahu falamma qada haditha, tatkala Rasulullah sallallahu menyelesaikan pembicaraannya, beliau berkata, aina qurabus sa'il anis-sa'ah? Di mana orangnya tadi yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat? Lalu orang Arab ini mengangkat tangannya, ha ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Jika suatu amanah itu telah diberikan kepada bukan orang yang punya kompeten dalam amanah tersebut, fantadhir as-sa'ah, maka tunggulah kedatangannya hari kiamat. Jika suatu jabatan diberikan kepada orang yang tidak punya kapasitas di situ, maka tunggu kehancuran dunia ini seperti hancurnya dunia ini tatkala terjadi hari kiamat. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu betul-betul melihat siapa yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai pemimpin. Dan juga jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita salah dalam memilih, maka itu artinya juga kita mengkhianati daripada seluruh umat manusia, lebih terkhusus umat yang beriman. Coba kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu Allaha wa rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Rasul, janganlah kalian mengkhianati Allah, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Rasulullah menafsirkan ayat ini, beliau bersabda, "Man walla rajulan fi isabatin wa huwa yajidu fi tilka isabati man huwa ajdaru bihi, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Barang siapa yang mengangkat suatu pemimpin padahal dia tahu bahwasanya dalam kaum itu ada orang yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin, akan tapi orang yang tidak pantas diangkat menjadi pemimpin, faqad khana Allah wa rasul wal mu'minin, maka dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kriteria pemimpin sesuai yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW? Ada dua hukum penting dalam jiwa seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercerita tentang cerita Nabi Musa alaihi salam ketika datang ke Madian. Dan di sana dia membantu dua putri daripada seorang saleh untuk memberi minum kepada gembalanya. Lanjut cerita, tatkala Nabi Musa alaihissalam diundang oleh orang saleh ini, tiba-tiba putrinya berkata kepada ayahnya, ya abad istajir, fa inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Wahai bapakku, si pemuda ini Nabi Musa alaihissalam bisa diangkat menjadi sebagai pembantu, lalu dibayar. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas untuk dijadikan sebagai pembantu adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Ini dua rukun yang penting jemaah dirahmati Allah. Orang yang dijadikan pemimpin dia adalah kuat. Kuat dari segi apa? Kuat dari segi agama, kuat dari segi ilmu, dan juga kuat dari segi akhlaknya. Sehingga dalam kebijakan-kebijakannya nanti, insya Allah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan agama, berpihak kepada kemaslahatan dunia rakyatnya. Yang kedua adalah al-amin, orang yang amanah. Orang yang amanah tentunya sangat dibutuhkan.
dibutuhkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin suatu bangsa. Karena dengan sifat amanah yang dimiliki oleh seorang pemimpin, maka tentunya keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak akan mengkhianati Allah, tidak akan mengkhianati Rasul, tidak akan mengkhianati kemaslahatan daripada orang yang dipimpinnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir cukup sampai sekian khutbah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan mencerahkan bagi kita semua dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah kedua ini kembali saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Mari kita senantiasa meningkatkan, mengukuhkan keimanan ketakwaan kita dan membuktikan itu semua dengan beramal saleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sadar bersama dengan prinsip ini, insya Allah kita bisa meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ujung khutbah pada ini saya mengajak para hadirin sejenak. Mari kita menghadirkan hati yang khusyuk dan khudu'. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.